Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para pemirsa dimanapun berada, selalu berbahagia, insya Allah masuk surga, dan yang terpenting diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap memasuki bulan Rabiul Awal, sebagian besar umat muslim di Nusantara ini dengan sukacita, gegap gempita, dengan kemeriahan, dengan syiar kesemarakan yang luar biasa, memperingati lahirnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak akan mengurai pro kontra tentang itu, tapi yang jelas tokoh ini memang tokoh spektakuler, pemimpin besar. Kebesarannya bukan karena wartawan, bukan karena rekayasa, bukan karena dibesar-besarkan oleh media, tapi beliau orang besar lahir batin dunia dan di akhirat, karena memang dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya kita sebagai seorang muslim diperintahkan menjadikan beliau sebagai barometer, sebagai ukuran, sebagai teladan, sebagai patron, sebagai standar dalam menjalani kehidupan ini. Di dalam Quran suratul Ahzab ayat 21 dengan sangat jelas, meskipun memerlukan rincian penjelasan yang lebih khusus dan jelimet, ayat ini menjadi patokan bahwa beliau adalah standar kehidupan kita. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah, orang-orang yang beriman kepada hari akhirat, hari kiamat, dan orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Para pemirsa sekalian, ayat ini berkait erat dengan ayat sebelumnya, di mana ayat-ayat sebelumnya mengecam orang-orang munafik, orang-orang yang lemah imannya. Ayat ini secara tidak langsung memuji sikap orang-orang yang beriman dalam meneladani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun secara tidak langsung ayat ini masih merupakan kecaman kepada orang-orang munafik yang mengaku Islam tetapi tidak mencerminkan ajaran Islam. Mengaku Islam tapi kata-katanya membenci Islam. Mengaku Islam tapi keputusannya mendiskreditkan Islam. Mengaku Islam tetapi dia alergi terhadap ajaran Islam. Mengaku Islam tapi fobi terhadap ajaran Islam. Mengaku Islam tapi takut Islam itu malah jaya. Ini aneh orang-orang munafik ini. Kesan kecaman itu terdapat dalam kalimat, dalam kata laqad. Seakan-akan menyatakan kamu berbuat durhaka, berbuat menyimpang, padahal sesungguhnya di tengah kamu ada Nabi Muhammad yang semestinya menjadi teladan. Kita ini umat Nabi Muhammad, umat Islam, tapi yang kita teladani bukan Nabi Muhammad. Itu aneh itu. Sehingga ayat ini secara tidak langsung masih ada korelasi dengan ayat sebelumnya yang mengecam orang-orang munafik. Dan yang tidak menutup kemungkinan diri kami, semua kita adalah termasuk bagian itu yang mengaku Islam tapi sangat benci terhadap ajaran Islam. Orang-orang yang bisa, yang semestinya meneladani Nabi Muhammad, itu adalah sebuah kehormatan besar. Tetapi itu sulit meneladani Nabi Muhammad,
Karena sifat-sifat orang yang meneladani Nabi Muhammad itu ada 3 yang disebutkan dalam ayat tadi. Yang pertama, liman kana yarjullah, orang itu mesti mengharapkan rahmat Allah. Kalau orang tidak mengharapkan rahmat Allah, susah meneladani Nabi Muhammad. Rahmat Allah yang dia harapkan dalam hidup ini. Terus yang kedua, wal yaumal akhir, beriman kepada hari akhirat. Karena hari akhiratlah seluruh persoalan akan diadili dengan seadil-adilnya. Yang mungkin kalau di dunia yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan, itu mungkin saja terjadi. Ada kezoliman yang sampai matinya tidak terbalaskan. Kalau nggak ada akhirat, betapa tidak adilnya kehidupan ini. Makanya orang yang beriman kepada hari akhiratlah yang harusnya dia memang meneladani Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga adalah wa dzakarallaha katsira, dan banyak berzikir menyebut Allah Subhanahu wa taala. Mestinya kita orang-orang yang meneladani Rasul itu adalah orang yang mengharap rahmat Allah. Kita beriman kepada hari akhirat bukan dalam ucapan saja, seyakin-yakinnya bahwa akhirat itu akan terjadi. Dan yang ketiga, banyak menyebut berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pakar tafsir Az-Zamakhsyari mengemukakan 2 kemungkinan. Dalam arti kepribadian beliau, keteladanan ini adalah dipahami oleh Az-Zamakhsyari dalam arti kepribadian beliau secara totalitasnya adalah teladan. Jadi kepribadian beliau totalitasnya adalah teladan. Kemungkinan kedua menurut Zamakhsyari dalam arti terdapat dalam kepribadian beliau itu tidak semuanya, tapi ada hal yang patut diteladani. Dari 2 kemungkinan ini, jumhur ulama memilih yang pertama, yaitu kepribadian Rasulullah secara totalitasnya adalah teladan bagi kita. Maka aneh kalau orang mengaku Islam, umatnya Nabi Muhammad, tapi tidak meneladani Nabi Muhammad. Yang diidolakan gaya hidupnya justru tokoh-tokoh lain yang tidak menjamin kebahagiaan, yang tidak menjamin datangnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam skop yang lebih kecil, dalam konteks perang Khandaq atau perang Ahzab, di mana beliau memimpin 3.000 pasukan menghadapi 10.000 pasukan koalisi. Ada orang Yahudi, orang munafik, orang kafir Quraisy berkumpul. Beliau dalam konteks ini teladan yang sangat luar biasa. Pertama, beliau terjun langsung, terlibat langsung memimpin peperangan. Yang kedua, beliau ikut menggali parit. Jadi kalau berjuang, beliau ikut terlibat menggali parit. Bahkan ada satu batu yang tidak bisa dipecahkan oleh sahabat. Dan itu dengan tangan beliau yang mulia, batu itu bisa dipecahkan. Beliau membakar semangat para sahabatnya saat itu. Dan ketika diundang oleh Jabir radhiyallahu anhu makan makanan yang tidak cukup sebenarnya, hanya untuk 4 orang saja, tapi seluruh peserta dipanggil semuanya. Lalu makanan itu dengan izin Allah mencukupi, bahkan berlebih. Semuanya ikut menikmati semuanya. Itu adalah teladan yang baik. Karena banyak orang berkata tetapi tidak ada dalam aplikasinya. Dalam konteks ini, maka beliau adalah teladan bagi kita. Para pemirsa dimanapun berada, berbeda dengan Ibnu Katsir ketika memahami ayat ini, bagaimana dalam mencontoh Rasulullah SAW dalam perkataan, perbuatan, perilaku, sehingga Allah memerintahkan meneladani dalam kesabaran, dalam keteguhan, dalam kepahlawanan, dan dalam perjuangan. Sehingga Ibnu Katsir cenderung keteladanan itu adalah sifat-sifat baik yang ada pada beliau. Kesabaran, keberanian, kepahlawanan, keteguhan, keikhlasan, keistiqomahan. Itu Ibnu Katsir tatkala mengupas Quran surah Al-Ahzab 21 ini. Berbeda dengan Imam Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi menyimpulkan keteladanan pada diri beliau. Yang pertama adalah soal-soal agama. Jadi soal-soal keagamaan, maka kita wajib meneladaninya. Adapun soal-soal keduniaan, maka itu dianjurkan saja. Tidak wajib tapi dianjurkan. Ini pemahaman Imam Al-Qurtubi. Karena beliau pernah ketika berjalan-jalan di kota Madinah, berjumpa dengan seorang petani kurma. Lalu petani kurma itu sedang mengawinkan kurma itu. Lalu beliau menegurnya, "Mengapa engkau kawinkan
mengapa benih kurma itu dikawinkan dan tidak dibiarkan saja tumbuh secara alami, sehingga ditangkap bahwa kurma itu, nasihatnya beliau, ditangkap oleh petani tadi tidak perlu dikawinkan, dan ternyata gagal panen, dan ternyata panennya tidak sebanyak ketika dikawinkan. Ketika disampaikan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menjawab, antum a'lamu bi amri dunyakum, kamu lebih mengetahui urusan duniamu. Sehingga dengan dasar inilah Imam Al-Qurtubi, keteladanan dalam urusan dunia itulah sesuatu yang dianjurkan, tetapi dalam soal-soal keagamaan adalah wajib untuk diteladani. Al-Khabbab bin Bil'an Al-Mundhir menyampaikan, memahami bahwa dalam bukunya Abqariyat Muhammad menjelaskan, manusia itu pada dasarnya terdiri dari 4 tipe: pemikir, pekerja, seniman, seorang abid. Abid itu orang yang tekun beribadah. Jadi manusia itu kalau dikelompokkan semuanya, ada manusia yang menonjol pemikirannya, ada yang pekerja, ada yang seniman, ada yang abid. Jarang orang bisa menghimpun 2 saja. Dia pemikir dan dia seniman, dia abid, dia pekerja. Jarang seperti itu. Mustahil keempat-empatnya itu terhimpun. Tapi menurut Abbas Mahmud Al-Aqad ini, Nabi Muhammad menghimpun semua tipe manusia. Beliau pemikir, beliau pekerja, beliau seniman, beliau juga orang yang abid, tekun ibadah. Sejarah juga mencatat ketika beliau sholat tahajud sampai bengkak-bengkak kakinya, itu menunjukkan kepada kita beliau adalah seorang yang tenggelam jiwanya dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga pemahaman tentang meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segala apa yang bersumber dari Nabi memang harus diteladani. Yang kedua, keteladanan yang dimaksud adalah keteladanan yang menyangkut soal-soal keagamaan saja. Dan nanti insya Allah pada berikutnya akan kita uraikan pemilahan-pemilahan itu semuanya. Meski mana yang berimplikasi hukum bagi umatnya, mana yang dianjurkan dan lain sebagainya. Memang ini perlu ketelitian di kalangan para pakar, sehingga ketika kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mesti kita memahaminya sehingga kita bisa pas apa yang diteladankan beliau dan kita berusaha untuk mengikuti, berada di belakangnya. Semoga ini memberikan manfaat bagi kita semuanya. Kita bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan di akhirat bertemu, berjumpa, bercengkrama, membersamai beliau masuk surga, minimal diakui sebagai umatnya. Mohon maaf, wallahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.